Resa. Kasihan. Ya, semua begundal yang udah bikin kasus selalu mau menutupi kejahatannya, kezolimannya dengan bilang bukan urusan lu, bukan urusan lu. Kalau nggak mau diurusin jangan masuk berita viral, paham? Ya. Jangan sampai bikin berita di pengadilan, di kepolisian, jadi viral di sosial media kalau tidak mau diurusin. Ngerti nggak? Bukan urusan dasmu, bukan urusan. Datang sekali dalam seumur hidup. Mumpung masih urip, Mbak. Mumpung masih ada umur. Segera langsung diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Yang diminta cuma satu pengakuan. Wong-wong kabeh ku iso dihapusi semua. Tapi kita nggak bisa ngapusi darah daging dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta kita. Aduh, aku ngomong sampai dredeg. Nggak bisa berlari kita membuang darah daging tuh nggak bisa. Iya Mbak Tun, ngeri. Pertanggungjawabannya dunia akhirat. Ini masih ada kesempatan. Coba diambil positifnya ya Mbak D ya. Diambil positifnya ya. Sampai mencuat di dunia sosmed ini, kasusnya udah sampai masuk ke pengadilan. Tadi cerita dari si Om, itu adalah sepupu sampean toh, ya itu sepupunya sampean, ya kan, yang katanya kakaknya si Resa nih, masih Resa, karena nikah sama kakak Resa yang pertama ya, anaknya Bu Ratih ya kan. Jadi si Mas Ronald ini kuasa hukum guys, ya dia pengacara, dia ngerti dan paham hukum. Sudah minta untuk mediasi baik-baik. Yang datang cuma pengacara dari pihaknya Mbak D dengan pakaian yang katanya juga kayak nyeleneh, bukaan gitu katanya, pakaian yang gak rapi. Kalau di pengadilan tuh harus rapi ya guys. Gue nyamperin pengadilannya Niki sampai hampir setahun itu pakaianku rapih. Ya kadang pakai jas, pokoknya baju tuh lengan panjang rapih pokoknya. Nah ini datang ujuk-ujuk begitu aja pakaiannya kayak nggak ngehargain. Dan saat ditanya gimana nih untuk proses mediasinya, dibilangnya nggak ada kontak sama si Mbak D. Dan hingga detik ini podcastnya Densu tidak ada klarifikasinya Mbak D. Padahal Mbak D ini adalah satu-satunya jalan untuk kamu pengampunan, penghapusan dosa masa lalu. Kalau saya jadi kamu, saya akan sikapi dengan apa? Merangkul. Dan saya nggak akan peduli berapapun uang yang dikeluarkan, nggak peduli. Untuk apa? Nebus dosa. Dan ini udah banyak saksinya ya. Mau mangkir kayak apapun juga, ingat orang bisa kamu bohongi, bisa kamu apusi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan darah yang ngalir di badan itu nggak bisa. Awas jadi penyakit. Awas jadi kesialan. Awas kembali lagi semua yang sudah Allah berikan kenikmatan itu dicabut lagi karena kamu nggak adil. Hati-hati. Kenikmatan dikasih baru enak sekian tahun setelah sakitnya bertahun-tahun masih diberikan kepercayaan. Mungkin ada doa anak. Ingat ya Mbak, ada doa anak yang membuat sampean itu masih dikasih kemuliaan-kemuliaan. Kenapa anaknya doa mau minta meluk kaki ibunya? Ingat ya, doa anak yang soleh-soleha itu yang akan menyelamatkan kamu. Saya nggak punya. Menyelamatkan kalian semua. Saya rasa itu yang membuat kamu masih berada di posisi aman sekarang ini. Karena doanya si bocah itu, si anakmu itu.
Jangan lupa itu. Anaknya sampai bilang cuma pengen diakui, pengen peluk kakinya mamanya, peluk kaki ibunya. Anakmu tuh masih ngedoain kamu loh, jangan sombong kamu. Ini anak udah keluar, segera, satu-satunya ini kesempatan terakhir kamu. Sebelum dicabut lagi semua kenikmatan yang udah Allah berikan itu. Iya. Gak usah nanya bapaknya siapa. Kan yang tahu kan keluarga. Udah pada tahu semua kok mereka. Cuma nyimpen. Mbak In, beliin aku susu dong Mbak In. Ya. Oat milk Mbak In. Ke bawah ya. Itu aja. 2 deh, susu oat milk aja 2. Kamu jangan sia-siakan kesempatan ini ya Mbak D. Kamu tuh masih bertahan tuh karena doanya anakmu itu. Kalau emang itu benar anak, mana dia? Aku sih yakin banget itu benar. Emang anaknya, nggak mungkin ada orang gila ngaku-ngaku anak orang. Itu di lemari tasnya. Mana tasnya? Oh iya. Gila kali ngaku-ngaku anak orang. Ngapain? Sampai mana ada urusan mobil lagi apalah ya Allah, sampai segitunya. Berapa sih ya? 38 38 ya? 37. Susu beli 2 ya Mbak ini. Nih. Kalau soal kemiripan jangan tanya. Waktu muda memang mukanya ya kayak anaknya itu. Aku tahu banget soalnya dulu pernah aku bikin acara. Aku dulu punya IO bikin acara itu. Yang nyanyi tuh ya si Mbak D itu bertiga sama yang 2 lagi ada penyanyi terkenal juga. Tapi kan orang kan bisa aja berkelit. Cuman mirip nggak bisa dong. Ya oke, memang harus dibuktikan DNA. Tapi ini kan saksi juga udah banyak. Ya kalau mau tes DNA nanti kan makin malu kalau memang positif. Ngapain juga secara moral ya. Kita tuh udah pernah begitu masa lalu. Sekarang udah sampai terbuka semuanya. Ya ambil positifnya, ini kesempatan aku nih memperbaiki dosa lama gitu, dosa zaman masih mungkin mudanya kayak nggak tahu ya gaya hidup atau apa. Kedepannya ditata lagi. Masalah mobil yang harusnya memang tanggung jawab keluarga kandung ya, yang sekandung. Kok ya bisa mobil aja tuh sampai cuma ngasih DP tok gitu loh. Kok sampai tega, kok tegel. Cuma ngasih DP 20 juta untuk mobil baru. Mobil yang lama aja yang pertama kali ditawarin itu aja cuma ngasih DP sedikit. 5 tahun yang nyicil itu malah mama angkatnya si Resa. Kok bisa gitu loh, kok tegel. Itu kan sama aja menjerat orang dalam hutang. Kan gak enak digituin.
Udah lunas, suruh jual dengan iming-iming mobil yang baru. Ternyata percaya lagi nih, karena ini orang baik ini. Ini emang keluarganya nih keluarga nggak tegaan aku lihat. Ya mamanya, si Buratinya, ya si Resanya nih lembut sekali ini. Si Masnya itu juga, itu kan jatuhnya menantu loh. Si Mas Ronaldnya itu, tapi bisa nganggep kayak ibu kandung. Alhamdulillah ya Resa, kamu dikelilingi orang-orang yang hatinya tuh masih, rasa kemanusiaannya masih tinggi. Orang itu kalau udah kena gemerlapnya jedang-jedung Jakarta, kena popularitas, itu banyak yang sengklek, gue kasih tahu ya. Sombongnya nggak luar biasa, belagunya nggak karu-karuan, kerjaannya banyak flexing, mamer-mamerin nggak karu-karuan, itu karena udah buta. Yang dilihat itu cuman, dipikir tuh cuman panggung doang. Urip itu bukan cuman panggung doang. Hidup itu tuh ada berimbang. Harusnya begitu. Jadi bisa ngeliat ke bawah. Ini apa, jangankan yang orang yang bukan keluarga, yang sama keluarga sendiri aja begitu. Bagaimana sih? Terlalu parah. Entah pergaulannya apa yang dilihat, cuma skupnya tuh cuman kayak di akuarium gitu loh guys. Cuma segitu aja. Jadi mati rasa, mati empati, nggak ada rasa kemanusiaannya. Terus mobil tadi disuruh jual mobil yang udah lunas, which is itu uangnya full atau sebagian besar ya, karena DP kan dari si kandung. Yang angkat ini kan yang nyelesain, berarti kan dia dong 90 atau enggak 80% uangnya. Lah kok ya bisa uangnya itu kamu ambil semua, kirain buat DP full, ternyata yang di DP cuma 20 juta, sisa 79-nya tuh loh mana? 79 jutanya mana? Ya ampun, sampai segitunya. Ih, parah. Norak. Kesel gua. Norak kau. Uang segitu doang, amit-amit. Ih, ninggalin orang jadinya apa? Diuber-uber debt collector. Sampai disatronin sama Polola tuh, si Ibu Rati itu disatronin Polola. Kenapa ya? Leasingnya pasti mau nagih dong. Ternyata tagihannya untuk mobil yang baru itu, karena dipikir keluarga angkat udah ngasih 99 juta, ya wajar lah. Sisanya kan berarti lu dong yang nerusin. Nggak taunya di atas namakannya ke adiknya si kandung. Ya Allah Tuhan, adiknya nggak mau nerusin cicilan yang hampir berapa, 4, sekian 5 juta sebulan. Jawabannya apa? Ya udah suruh kerja aja. Lu mah sama aja kayak ngejebak orang, keles. Itu mah lu sama aja kayak bikin susah orang. Gue juga ogah. Mau nggak sayang, misalnya laki gue gituin gue gitu ya, aku kasih kamu ya mobil baru ya sayang, dikasih mobilnya suruh make, tapi nggak taunya cicilannya gue yang bayar. Wow, tak sawat watung kok. Tak untal-untal enak ae. Ngapain kayak begitu? Itu mah sama aja jebakan Batman. Bilangnya mau ngasih malah nyicil. Gimana sih malah kredit? Ya Allah, gak pernah-pernahnya ngutang jadi punya utang bertahun-tahun. Udah lunas 5 tahun hidup dalam hutang, tambahin lagi mobil baru. Parah banget sih, parah deh. Ini lu klarifikasi ya Mbak D, ditunggu nih sama Mamski juga, pengen tahu tuh. Bang Densu juga udah ngomong, si Ko Densu, jangan diem-diem baik. Beresin itu urusannya sama anaknya sampean niku. Kalau sampai nggak ngaku, tapi banyak saksinya, terus ditesnya positif, hati-hati loh.
Belum lagi itu baru soal mobil ya. Soal mobil, soal manipulasi identitas. Sekarang ada lagi nih warisan. Dan aku lihat dari keluarganya Banyuwangi itu, mereka itu sebenarnya malu itu, izin loh. Sampai kayak gini. Tapi kalau udah terlalu zalim, semut diinjak aja gigit. Semut diinjak aja gigit. Apalagi ini manusia berpuluh tahun wes sabar. Berpuluh tahun loh. Ya Allah. Lah kan ini begini bang posisinya bang sekarang bang, dari rasa rindu yang awalnya sakit hati rindu, jadi kembali lagi kan sakit hati kan si Reza ini. Jadi Reza ini kalau semuanya nanti diakui ya alhamdulillah, tapi kalau mau dibawa ya mohon maaf saya keberatan. Oh, Gitu bang. tapi Reza mau ikut nggak kalau dibawa? Nggak mau tetap sama Ibu Rati. Iya. Berarti cuma cari pengakuan. Iya. Itu cukup toh? Oh gitu ya. Ya. Karena kan saya yang paling tahu bang situasinya bang. Gini. Iya toh. Tapi kalau nggak diakuin ya sudah lah, akhirnya begitu aja gitu. Tapi maaf ya, pasti tahu ya bapaknya siapa ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya, tahu tapi nggak mau kasih tahu. Yang mana jawabannya yang benar? Tahu tapi Tahu nggak mau. tapi nggak. Ah ya udah nggak apa-apa, dikip aja. Kalau tahu nggak mau dikasih tahu. Sama yang juga tahu. Mohon maaf begini ya. Iya. Konsepnya ini yang paling menarik begini. Ini kalau saya tarik karena hukum, misalnya bukan begini. Jadi konteks pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bilangan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Iya, bapaknya tidak ya? Sebentar, ya kan? Iya. Kemudian frasa itu diperluas sama Mahkamah Konstitusi Iya, saya tahu. melalui putusan nomor 46 itu ya kan tahun 2010 itu bahwa serta dengan bapak biologisnya Iya. sepanjang itu bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Betul, Ya, betul. cuma kan ya kalau kita berbicara tentang hati sebagai seorang manusia ya pasti kan ada juga bang ingin tahu siapa juga kan bapak saya begitu kalau saya jadi anak Tapi ya kan satu-satu kan? iya kan gitu kan Iya. masalahnya tidak ada urusan dengan bapaknya. Iya. Skema itu sebenarnya itu hanya si Reza. Oke. Skema gugatan saya ya hanya untuk memberikan pelajaran bagaimana saya seorang pengacara yang bisa membela orang ya jangan sampai juga ada yang main-main dengan ibu saya, itu aja sudah ini konteksnya itu. Tapi Reza udah tahu bapakmu? Belum cari tahu. Tapi sudah dengar-dengar. Cuman di urusan nanti, Reza belum tahu. Iya. Karena kalian belum kasih tahu. Iya. Oke. Habis ini masih nanya-nanya ya. Kan otomatis kan itu kan alamiah bang. Iya, masih nanya-nanya. Sumpah Iya. gila. Dan mohon maaf ya satu lagi catatannya. Oke. Andai kata nanti akan mengarah ke sana, secara undang-undang itu haknya dia juga kok. Iya, haknya dia. Iya toh. Iya, bener haknya Reza. Nah, tinggal saya sebagai kakaknya, ya, Iya. kalau Iya. dia minta ke saya untuk memperjuangkan itu pun akan saya perjuangkan. Iya. Iya. Karena itu haknya dia. Iya. Mm-mm. Kalau mau tau, tapi Iya. sekarang ibu dulu ya. Ibu yang penting kan ibu. Ibu ya. Ibu 3 kali. Bener penting Jadi ibu. kita sudah mengerucut kepada kesimpulan tadi udah cukup jelas. Dari sisi hukumnya adalah bagaimana penyelesaian di hukumnya. Ya. Kalau memang ada mau penyelesaian mediasi, udah dilakukan, tolong segera diselesaikan. Kalau mau ada pengakuan kepada publik, monggo saja. Ya. Ya semua kembali kepada pihak dari Ibu Denada aja, berarti Siap. gitu ya. Nanti kalau Denada juga pengen kesini, pengen mengklarifikasi, saya juga buka pintu. Ya. Ataupun pengen dibantu di mediasi secara publik, saya juga akan buka pintu. Tapi intinya adalah saya sebagai pendengar, saya hari ini, saya mendoakan kalian semua diberikan kebaikan, ya. Reza diberikan kebaikan, Ibu Rati diberikan kebaikan, Pak Rona diberikan kebaikan, istri diberikan kebaikan, sudah menjadi pintu berkah Berkat untuk benar. seorang anak. Denada diberikan kebaikan, ya. Ya karena kan sekarang statusnya kan belum ada klarifikasi dari beliau. Iya. Jadi kan tidak bisa juga bilang kalau ini anak beliau karena kan Iya. biar beliau yang menjawab gitu ya. Dan Iya. saya tadi juga kalau Denada pengen kesini sharing boleh, atau tempat lain juga supaya semua jadi kondusif kan, Iya. karena keinginan niatnya baik ya.
Saya doakan yang terbaik ya Allah di dunia yang keras karena pengakuan seperti satu-satunya pelukan. Thank you. Thank you banget ya Densu. Ya Allah, kasihan ya. Kasihan anak ini ya Allah. Secara publik saya juga akan buka pintu. Udah di mention tuh ya sama Densu ya. Apa benar apa enggak, memang kita tunggu dari Mbak D. Ya, Mbak D, jangan berlarut-larut udah sampai puluhan tahun. Kalau memang benar itu anak sampean, ojo ditelantarno maneh. Ini kesempatan cuma Blow up dan kemudian ada gugatan. Ya ini ya thank you. saya selaku pengacara mau saya bela orang aja bisa bang. Ya tau masa bela bisnis nggak bisa. Itu makanya ya ketika saya melihat juga ibu saya juga mau komunikasi aja nggak bisa, mau diblokir beliau. Hah? Ya toh? Diblokir? Hah, diblokir ini? Buset. Beneran pelit banget sumpah guys. Nyampe diblokir. Gue pengen banget denger dari kedua belah pihak ya. Pengen banget ya. Apapun alasannya nih tapi nih guys. Oh bisa aja nih ya. Aduh sampai robek ini baju gue. Mbak nanti bajuku yang ini dijahit. Nyampe bilang oh itu bisa aja ya. Oh ya tapi anaknya nggak tahu diri gini udah kerja. Dengerin ya. Yang namanya kerja nyupir dibayar itu berarti bayar jasa. Udah dibiayain, nggak ada biaya, lu udah pakai jasanya, berarti itu udah impas, ya. Terus apa? Mau alasannya apa? Ini sampai diblokir nih berarti kayak bener-bener mau lepas gitu kan? Mau ngelepas begitu kan? Nggak bisa, nggak ada cerita itu. Lanjut. Ya sudah, saya hajar langsung sudah. Akhirnya keluar lah. Iya. Pertama masukin gugatan dulu. Iya. Berarti pengadilan dulu belum ke publik ya? Belum. Tapi kan ada proses mediasi bang. Oke. Mediasi ini kan sebetulnya kan forum yang paling konsep forum yang paling mulia karena masih sifatnya tertutup. Jadi belum kecium media nih. Belum. Oh berarti masukin gugatan, dipanggil mediasi. Iya. Oh berarti udah ada mediasi. Iya. Ya Allah. Ternyata ketika itu yang datang pengacaranya, saya lihat saya sudah membuka pintu lebar-lebar agar ini bisa terjalin komunikasi ya. Ya Allah. Mediasi ini bisa optimal, gitu kan? Karena apa? Jujur saja bang ya, saya ini nggak ada niat untuk mau menghancurkannya. Karena saya tahu potensial loss itu di sana, kan bukan di saya. Betul. Saya cuma hanya reaksi ya. Gugatan ini sebenarnya reaksi bang. Iya. Ya kan? Ada Benar. kesannya sakit hati. Benar. Reaksi dari tindakan yang menurut kacamata saya bahwa ibu saya ditolimin gitu. Iya. Bener dizolimin, bener. Soal angka itu kan, angka itu memang formulasi kalau kita berbicara tentang konsep gugatan 1365 on rahmat adat itu memang harus ada angka kan begitu. Iya. Tapi motivasinya bukan angka kan begitu bang. Yang saya harapkan itu ayolah komunikasi gitu kan. Iya. Tapi yang pertama kali yang saya inginkan itu permintaan maaf yang pastinya itu kan. Itu sebenarnya mau dikejar. Iya. Berarti gugatannya perdata ya? Perdata. Yang dimasukkan gugatannya isinya apa bunyinya? Yang pertama ya pengakuan Reza sebagai anak. Itu satu. Iya. Yang kedua, jadi kalau secara hukum ini kan konsepnya peristiwa ini ya, ini bukan peristiwa pelontaran anak, bukan peristiwa pengangkatan anak. Oke. Mohon maaf ya. Kalau pengangkatan anak ini kan sudah harus ada penetapan pengadilan, benar ya. Ini konsep penitipan anak. Penitipan anak. Jadi kalau dari konsep penitipan anak, kacamatanya dilihat dari konsep perdata, ini hubungan keperdataan, perjanjian, perikatan, ya toh. Walaupun itu tidak ada di awal ya. Tidak ada, tapi ini konteksnya kacamatanya peristiwa dimanapun nanti insya Allah kalau abang tanya Profesor sekalipun akan berbicara bahwa ini peristiwa Ini kan kita bicara ya. ininya ya. Iya. Kerangka hukumnya. Kerangka hukumnya. Kerangka hukum bener. Meskipun pada awal pada saat penitipan si Reza, Mama ini pernah juga dikasih tahu bahwa tenang aja nanti uang susu. Oh iya, waktu masih kecil itu kan biar sudah saya ambil, saya bilang gitu. Iya nggak usah khawatir ya Mbak Amir. Nanti susu tetap kan datang. Iya. Mosok. Iya.
Adek susu tertekan nggak usah khawatir gitu. Saya pun juga nggak mengharap saya tahu lah lainnya. Nah, ada kepala ngomong kita ingat gitu maksudnya. Iya, iya. Ternyata ada enggak? Ada. Ya Allah. Tapi bawain baju itu baju putih-putih aja waktu bayi. Jadi dia nggak tahu anaknya sebesar apa, sekarang apa, dia nggak pernah. Ya Allah. Sih. Ih parah. Jadi mama ini dalam konteks ya, bukan masalah susunya, bukan apanya Bang ya. Iya, iya. Karena masih mampu belikan susu kok. Ini yang konteks sudah sayang kan sama Reza ini kan. Udah kayak anak sendiri. Iya, Tega sudah banget. sendiri. Jadi penitipan, konsep penitipan anak ini ya, kalau dari kacamata hukum perdata, karena dia perikatan, maka ada yang namanya asas itu exceptional antipati kontraktus. Artinya begini, ketika mama ini sudah melakukan kewajibannya, sepatutnya kan dia boleh kan meminta haknya kan. Seperti kita mau menitipkan pada daycare aja, kita kena cas itu. Kanalnya ke sana. Ini konsul hukumnya saya berbicara. Benar. Ya kan, walaupun sebenarnya yang diharapkan ada permintaan maaf Ya, gitu kan. iya, sebenarnya itu aja. Karena kalau kita ngomong penelantaran anak, Reza ini bukan dalam koridor masuk dalam undang-undang perlindungan anak, karena dia sudah dewasa, masanya sudah daluarsa. Karena ditangkapnya di luar itu kalau dari berita kesannya ada gugatan 7 miliar, kesannya mau diduitin nih Rezanya. Enggak lah. Itu ya Iya. bisa menangkap gitu kan ya. Udah sempat ada omongan begitu nggak, kesannya kayak kalian tuh pengen ngeduitin Reza, udah ada sempat omongan gitu nggak? Nggak ada. Dari orang belum ada ya. Iya. Oke, karena bisa saja arahnya ke situ Iya. kalau nggak dijelaskan kayak gitu Iya. kan. Oke, terus proses mediasi terjadi. Nah, ketika mediasi awal itu, pengacara Reza itu sudah membuat saya menjadi agak tersinggung. Kenapa itu? Karena pertama kali dia hadir di persidangan itu, mohon maaf Bang, yang pertama pakai kaos, habis itu pakai baju yang busananya kurang pantas lah. Kenapa masalahnya Pak? Itu bisa kurang pantas itu. Ya pakai kaos, habis itu pakai baju hem lengan pendek itu dengan dibuka anjingnya itu. Ini kan persidangan ini kan sifatnya mulia Bang. Oh, kayak ini Iya. baju dalam terus Iya. baju di luar Siapa? kayak buka gini Iya. kan. Gitu. Iya, yang saya tangkap, you mau melakukan pelecehan intelektual terhadap saya, gitu loh. Oh, kayak ngentengin. Saya semakin marah Bang, jadinya kan. Kasihan. Ya toh, Oke, terus ya kemudian toh, terus ya apa lah, mungkin ya itu urusan dia lah. Tetap saya sampaikan, ini aja Mas. Sampai saat ini kami juga masih berharap membuka pintu lebar-lebar agar bisa terjalin komunikasi ya, baik forum ya, mediasi yang sudah ditetapkan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ayo kita ngomong di luar kalau memang masih malu di forum pengadilan gitu. dia mau. Pengacaranya bilang masih belum kontak katanya dengan Denanda. Kan lucu kan, you tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Belum kontak. Surat kuasa. Ya ada. Bapak lihat Pak Ronald nih. Ya bukan saya lihat, ya harus Saat lihat itu dia duduk di situ itu Iya. sudah harus ada surat kuasa kan Bang, rasionya kan. Ternyata nggak ke- Hanya itu saya bukan dalam kapasitas untuk melihat kamu mampu apa Oke, nggak sayang. bayar. Gue saya enggak, kamu mau enggak mau menyelesaikan ini secara keluarga? Jadi kayak kan kliennya nggak ada koordinasi lah, dia mau ngomong apa? Kan dia Iya. mau dengan klien gitu kan maksudnya. Sumpah. Saya biarkan. Ini bener-bener nganggep remeh ya. Minggu lagi Bang, akhirnya Bang. Apa ulang. Jadi 1 minggu Sebentar. ya toh. Oke, terus Iya kemudian toh, terus nggak apa lah, mungkin ya itu urusan dia lah. Tetap saya sampaikan, ini aja Mas. Sampai saat ini kami juga masih berharap membuka pintu lebar-lebar agar bisa terjalin komunikasi ya, baik forum ya, mediasi yang sudah ditetapkan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Ayo kita ngomong di luar kalau memang masih malu di forum pengadilan gitu. dia mau. Pengacaranya bilang masih belum kontak katanya dengan Denanda. Kan lu Hah? you tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Ada surat kuasa. Ya ada. Bapak lihat Pak Ronald nih. Ya, bukan saya lihat. Ya harus Saat lihat. itu Dia duduk di situ itu Iya. sudah harus ada surat kuasa kan Iya. Bang, rasionya kan. Pertanyaannya itu saya bukan dalam kapasitas untuk melihat kamu mampu apa enggak membayar gugatan saya, enggak. Kamu mau enggak mau menyelesaikan ini secara keluarga? Paham. Jadi kayak Paham. kliennya nggak ada koordinasi lah, dia mau ngomong apa? Kan dia Iya. mau dengan klien gitu kan maksudnya. Sudah saya biarkan, ya. Jeda 1 minggu lagi Bang. 1 minggu lagi. Ya, Bang, ya kan? Jeda 1 minggu lagi masih belum ada. Buset. Katanya, ya sudah nanti saya upayakan, kayaknya mungkin ya mau akan ada, ya kan? Komunikasi nanti di luar kayaknya. Oke. Masih 1 minggu Bang. Oke. Ternyata belum ada Bang. Amit Berapa Kak. lama jadi total? 1 minggu itu masih. 2 minggu lah. 2 minggu, 3 minggu ketiga masih enggak belum ada. Ya Capek Allah. doang ngontek-ngontek. Oh, berarti ini
Berarti Keterlaluan nggak emang. mau saya ajak ke ranah yang ini kan, yang sebetulnya ini kan lebih mulia kan. Saya ini nggak bangga membuka aib orang itu kan. Ngecilin banget ya. Tapi saya dalam koridor, saya harus defense terhadap penghinaan martabat kepada. Tenang, tak dukung sampean. Yang paling mulia di muka bumi. Tenang. Itu. Wah ini kalau nggak dijelaskan di sini. Iki aku merinding aku. Nangkep ini. Karena kan kalau di infotainment itu kan cepet-cepet. Iya. Iya. Karena mohon maaf, baru kali ini saya bisa memberikan statement, opini yang agak lebih santai, Bang. Mungkin ya karena Emosi. karena pembawaan abang juga sangat-sangat nyaman saya di sini. Tapi kalau saya kemarin memberikan statement di beberapa konferensi pers di teman-teman media yang lain, emosinya menggebu-gebu, Bang. Sampai Iya. saya itu ketika mediasi, meja itu saya gebrak-gebrak, hakim itu sampai kaget-kaget. Karena udah ini ya. Kenapa kok emosi gitu kan? Karena saya ini anaknya gitu loh, dia bilang. Ibu saya diginikan gitu. Nah, Kita cuma bisa bilang sabar kan paling. Tapi ngerti. iya. Kita ngerti gitu loh. Cuma kan sekarang kan yang kita mau cari adalah penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah. Nah berarti kan penyelesaian masalah sekarang keblok nih istilahnya. Deadlock. Iya. Jadi proses peradilan tetap jalan, Iya. tapi proses mediasi tidak berjalan dengan baik. Berarti sudah hitungannya berapa bulan dari proses gugatan itu masuk sampai tidak selesai nih. Jadi kalau berdasarkan perma itu mediasi itu kan hanya berlangsung sampai 30 hari. Oke. Tapi ini sudah minggu ketiga, kalau sampai besok ini katanya masih minta waktu. Sebetulnya hakim mediator itu sudah bilang bahwa saya bisa melakukan pelanggaran perma itu dengan memberikan jangka waktu perpanjangan. Kalau memang para pihak masih ada itikat untuk Menyelesaikan. menyelesaikan dulu di forum mediasi. Tapi saya lihat ya dalam konteks ini kok nggak ada itikat itu gitu loh. Jangan sampai memberikan harapan ke kita untuk sama-sama ya, bukan harapan apa ya, bukan harapan untuk masalah angka ya sebetulnya, harapan untuk bisa diselesaikan di meja ini. Yang pertama kali itu yang saya minta permintaan maaf ya toh, karena saya ini ya akan jadi bengi sekali, Bang, kalau satu orang itu sampai tahunnya, apalagi ibu saya, Bang. Iya, Pak. Dulu ya kan. Oke, berarti kan sebenarnya datang ke sini juga salah satu pesannya adalah supaya dari pihak Ibu Denada sendiri menonton dan bisa menangkap Iya. niat baiknya begitu Iya. maksudnya ya kan? Itu berarti poinnya ya. Iya, poinnya itu. Kalau dari Ibu Rati sendiri, kepengennya apa? Denada kepengennya, ibu pengennya Denada apa? Ya teman menghargain saya aja. Saya ini bukan pembantunya, bukan apa, bukan baliknya. Jadi kan saya kampanye yang baik kan teman saya. Ya Allah. Kan apa kayak apa kan nggak ada. Waktu kecil Denada deket nggak sama Ibu? Ya saya dulu masih kecil kan yang ngantar sekolah Dina juga saya pernah ngantar masih TK. Tapi enggak sering, Enggak. sesekali. Mm-mm. Oke. Ibu ngelihat karakternya baik segala macam anak. Nggak saya nggak deket, nggak dia cuma kan anaknya nggak itu lah. Tapi loh ya setelah ada ini gimana gitu ke saya kan gitu apa kabar ini nggak ada selama 20 Gila. tahun gitu. Berarti emang bener lah. Ibu yang paling ibu ngerasa sakit banget itu apa? Coba boleh saya dengar supaya tahu gitu. Gimana ya saya nggak dianggap gitu, nggak dianggap orang tuanya dia. Padahal kalau Mbak Emil nggak ada itu maksudnya saya ini kan satu-satunya keluarga kan tinggal saya sama suami saya dari nggak ada. Kalau ketika ibu melihat Dina sendiri ke anaknya, ibu nggak ngerasa kayak gitu? Iya sakit dong, karena kok nggak dilihat sama sekali. Karena dia pernah jengkel, dengar kan katanya dia mau datang ke rumah, itu katanya, ibuku jarak teko, aku gak ada salaman. Itu saya dengar dari orang yang cerita ke saya. Resa ngomong Mbak gitu. Berarti ini di sini kan ada perasaanmu juga yang sedih melihat kondisi Iya, Resa. iya. Ada perasaanmu sedih juga melihat perlakuan yang kamu dapat Iya. kayak begini. Lama-lama akhirnya capek juga ya. Nah sekarang kalau misalnya anggap ya kita ngambil buruk dulu ya POV-nya ya. Misalnya ini kan baru diduga ya. Saya nggak berani ikut campur lebih jauh ya karena artinya kan harus ada tes DNA kalau apabila dari Ibu Dina tidak mengakui kan ya. Nah, kalau ternyata hasilnya tes DNA-nya itu memang anaknya beliau lah anggap ya, ataupun kita ambil misalnya anaknya beliau, tapi dia tetap nggak mau anggap kamu anak bisa. Bagaimana?
Ya kalau dari Reza sendiri ya harus ada, pengennya sih harus ada pengakuannya. Iya, dia ngakuin lah. Ah. Tapi mungkin dia tidak bisa nganggap kamu anak seperti layaknya anak pada umumnya, iya, karena kan nggak nggak apa-apa. apa-apa. Tapi kalau dia nggak ngakuin, Ya, walaupun pengadilan sudah memutuskan misalnya kalau memang kamu anak dia ya, Iya. secara hukum, tapi kan namanya orang bisa, Iya. wah, gue tetap nggak mau akuin, bisa aja kan? Nggak Ya apa-apa. Allah, kasihan banget Ya, ya. sedih, ya sedih pasti. sedih pasti. Ya Allah. Tapi mau gimana lagi? Tapi kalau anggap diakuin kamu, Ya, tanpa melalui proses tes DNA ya, dia udah nonton ini, dia nonton ini misalnya, Oh. terus dia, memang itu anak saya. Bagaimana Mas? oh ya, doaku yang mulai dulu terkabul. Bre. Ya Allah, doaku yang boleh dulu Apa terkabul. doa misi yang boleh kita tahu? Ya dipertemukan sama ibu kandung. Nah, udah ketemu sebenarnya. Enggak, maksudnya ya saling ngakuin gitu. Oh, Seperti ibu anak, Ya. Mas. Oke. Seperti ibu dan anak. Bahasa asing ya? Panggil ibu. Bukan ketemu tapi Iya. kayak tante atau kayak Asingnya ya? mbak. Bangga ya? Iya. Bangga karena apa? Bangga karena dia di nada seorang artis. Enggak. Atau apa itu boleh tahu? Ya bangga aja udah ngelahirin aku. Bangga kamu punya ibu. Iya. Gitu. Akhirnya. Enggak, bukan karena artis, enggak. Bukan karena banyak duit, enggak. Enggak ya? Sama. Terus selama ini juga ada ibu Rani Iya. ya? Coba kamu ngomong sama ibu. Panggilnya ibu ya? Mau panggilnya ibu ya? Nggak mama? Ibu aja. Ibu ya? Oke, coba ngomong ke ibu. Ya Bu, kan ini masalahnya lah biar nggak tambah panjang, Reza mintanya ya cepet diakuin tuh. Ya Allah. Kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, ada sakit yang kayak gitu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Reza ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang dibawa? Itu aja. Kalau masalah uang, Reza gak minta uang. Cuman ya gimana ya, kok sampai maaf sampai sejahat ini gitu aja. Reza bisa cari uang sendiri, bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Cuma untuk ketenangan hati selama ini Reza Penting loh identik. mulai dulu, mulai terpuruknya Reza sampai detik sekarang pun ibu gak mau ngakuin. Ya Allah, Tuhan. Kalau ke Mama Rati pengen ngomong apa? Astagfirullah. Ya makasih banyak udah besarin Reza sampai sekarang, sampai kayak gini. Kalau nggak ada mama, Reza bukan apa-apa. Ya Allah, udah ditawar-tawarin ke orang-orang, tau nggak kalian dari umur 10 hari. Luar biasa. Saya bisa melihat keresahan, kemarahan, takut, tapi ada juga kasih sayang di dalam. Orang tuh Ada lagi sebenarnya cinta banyak. Oke, monggo. Ada satu juga apa namanya orang yang juga sangat sayang sekali dengan Reza ini, almarhumah neneknya. Oh, neneknya yang di Surabaya ya tadi. Bukan Bukan di Banyuwangi. Yang di Banyuwangi ya? Ibunya Mbak Emin, neneknya Iya, yang ibunya. Mbak Emin Iya, yang meninggal. Nah, yang gendong pertama. oh Jadi buyutnya Reza. sebagian besar aset yang di Banyuwangi itu kan sebetulnya kan waris dari neneknya, Bang. Ya, Aset di Banyuwangi. ketika beliau masih hidup,
saya ini ya juga bukan saya, karena saya kan sebenarnya cucu yang juga sudah terjun di bidang hukum, ya juga pengacara, menitipkan bahwa saya mau titip satu buah rumah. Yang ini ya, tanah ini punya saya dan saya mau kasih ke Reza. Itu nenek yang Ya, pernah ngomong ke siapa itu? Ke semua. semua banyak saksinya juga. Banyak saksi. Saksinya banyak. Saksinya. Terus. Siangnya ya waktu itu nggak mau saya tidak lanjuti dengan konsep hibah, karena kan kalau pemberian masih hidup itu harus hibah kan, harus syaratnya di undang-undang itu hibah itu harus akta otentik. Iya. Ya toh. Iya. Beliau keburu sakit, Bang. Baru sakit. Karena akhirnya saya tidak terlalu fokus kepada, saya juga sayang, itu kan juga nenek saya kan begitu kan, fokus kepada kesehatan, Sayang sekali. fokus kepada kesehatannya. Amanah itu nggak bisa saya jaga karena belum ada hibah. Itu loh Bang. Ya, diambil juga objek itu sebagai salah satu objek waris yang kemudian dibagi kepada almarhumah Emilia Kutes. Cuma satu orang, satu nama turunnya. Enggak, 3, tetapi ya saya nggak mau bedah itu nanti kalau Bentar. Ada masalah apa kamu, Rusmi? Ada masalah apa, Rusmi Akira? Ada masalah apa kamu? Nggak suka keluar? Ya? Kita lagi lihat fakta, bongkar kezaliman orang, sudah jadi pemberitaan nasional, viral di mana-mana, nggak boleh ngomong mau apa, menutup aib lagi, menutupin aib, udah jadi kasus ini, udah perdata ini di Banyuwangi, ya enak aja lu. saya nanti tambah dosa lagi. Oke, pokoknya Ini haknya Reza itu. itu yang sudah diomong. Ini ada haknya Reza loh. Hampir semua orang sampai aku tuh sampai bosan yang mesti ibu bilang ini bukan rumah siapa-siapa, bukan rumah Emil, bukan rumah suami saya, bukan rumah Rio, tapi ini punya Reza karena mungkin tahu dia yang bawa dari bayinya itu, waktu bayinya bawa mungkin punya khusus ya. Islam, pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan ada aturannya yang khas. Anak laki-laki biasanya mendapat bagian 2 kali lipat bagian anak perempuan. Itu didasarkan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam keluarga. Ada hal lebih detail yang ingin Anda ketahui? Ya, ini ada anak laki-laki, sudah lama tidak diakui, tapi sekarang sudah muncul, dan dia anak laki-laki kandung. Masih berhak nggak untuk warisan di negara saya Indonesia, beragama Islam? Anak laki-laki kandung dalam hukum Islam pada prinsipnya berhak untuk mendapatkan warisan. Status tidak diakui dalam waktu lama perlu dilihat detail situasinya dan bagaimana pembuktian hubungan kandungnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Mohon diingat bahwa saya tidak dapat memberikan saran medis dan Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Buktinya sudah ada bahwa itu adalah anak kandung. Ya, seandainya buktinya itu sudah jelas di anak kandung. Tapi memang tidak diinginkan dan dilahirkan dan kemudian diberikan kepada keluarga yang lain. Tapi anak laki-laki ini adalah anak kandungnya. Apakah masih berhak terhadap warisan oleh ibunya? Karena memang tidak ada bapaknya, di luar nikah ya anaknya. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah memiliki status pewarisan yang berbeda. Umumnya, anak tersebut tidak berhak mewarisi dari pihak bapak, tetapi bisa mewarisi dari pihak ibu. Namun perlu dicatat bahwa peliknya kasus ini sangat bergantung pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dan bisa melibatkan pertimbangan hukum yang kompleks. Untuk saran yang lebih tepat, sebaiknya berkonsultasi langsung dengan ahli hukum atau notaris. Nah, berarti masih berhak untuk warisan dari ibunya kan? Berdasarkan hukum Islam, anak kandung meskipun lahir di luar nikah umumnya memiliki hak waris dari pihak ibu. Namun penting untuk diingat bahwa prosedur dan pembagiannya tetap perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan mungkin memerlukan penegasan hukum. Apakah ada hal lain yang ingin Anda konsultasikan terkait hal ini? Ya, kalau di Indonesia gimana tuh? Hukum di Indonesia?
Di Indonesia, hukum warisan juga mengacu pada beberapa sumber, termasuk hukum Islam bagi pemeluknya yang tadi sudah kita bahas tentang anak kandung dan hak warisnya. Selain itu, ada juga hukum perdata dan hukum adat. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang salah satunya? Iya. Hukum yang berlaku di Indonesia untuk anak di luar nikah, anak laki-laki terhadap ibunya, berapa warisan yang bisa dia dapat? Dalam hukum perdata Indonesia, anak luar nikah memiliki hak waris dari pihak ibu dan garis keturunan ibu, tetapi tidak dari pihak bapak. Besaran warisan yang diterima bisa bervariasi tergantung pada situasi tertentu dan mungkin perlu dibuktikan melalui penetapan pengadilan. Sekedar pengingat bahwa saya tidak dapat memberikan saran medis dan Anda harus selalu berkonsultasi dengan profesional kesehatan. Ih, kok medis sih? Ini masalah perdata. Kasusnya sekarang sudah dilaporkan ya, ada di pengadilan Banyuwangi. Masalah-masalah perdata, bukan medis, perdata ini. Mohon maaf atas kekeliruan sebelumnya. Jadi, untuk kasus yang sedang berjalan di Pengadilan Banyuwangi terkait hak waris anak luar nikah terhadap ibu, putusan pengadilan tentunya akan mempertimbangkan semua bukti dan peraturan yang relevan, termasuk hukum perdata dan hukum Islam sesuai konteksnya. Apakah Anda detail lebih lanjut yang ingin Anda ketahui tentang proses hukumnya? Udah nggak apa-apa, nanti saya mau cari tahu sendiri. Kalau bisa saya pengen banget ke Banyuwangi itu. Ya udah, makasih banyak ya. Iya, buset deh. Udah lu mana kagak pernah ngasih duit, ngasih tunjangan buat anaknya. Cuman ngasih doang. Ngelahirin, emang lu numpang lahir dari kita terus kita diem, kita bodo amat gitu lepas tangan? Nggak bisa kayak gitu. Aneh banget deh. Udah masuk ya di pengadilan Banyuwangi. Kita lihat ya. Iya, kebangetan, nggak bisa. Perbuatan yang ditutup-tutupin, yang kita zolimin orang itu akan kebongkar. Tahun ular, tahun kuda api. Lebih gila lagi nanti tahun kuda api. Kalian lihat. Tahun kuda api nanti tanggal 17 Februari mulai masuk kuda api. Liatin. Ini kalau nggak diberesin timnya ini ya, timnya si biduan pedangdut D, kalau nggak diberesin secara kekeluargaan yang adil, bisa kelar tahun depan. Percaya sama gue. Kelar apanya? Segala-galanya yang lu udah pupuk, yang lu udah coba untuk bikin naik lagi, nggak bisa, nggak akan bisa. Mirip nih nasibnya sama si Inaroh, mirip banget. Tahu nggak apa? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku nyungsruk, aku jatuh, terperosok, terjerembab. Bruk. Kalau enggak, masih ada harapan, masih ada waktu. Buruan, cepetan, urusin. Kalau bisa tuh nggak usah pakai pengadilan terbuka, malu. Cuma urusannya begini. Lawan tuh sifat pelitnya, dilawan sifat pelitnya. Mungkin ini juga akumulasi dari pelit sama orang-orang yang udah keluar keringat buat kita. Ingat ya, orang yang kerja sama kita gaji yang nggak sesuai, kita tunda-tunda pembayaran, bahkan telat, bahkan kita curangi. Buset, itu yang akan menghambat rezeki, bikin kita sial. Ibarat kata di jalan lagi nunggu mobil, ada kubangan lewat kesiram air, bisa kayak begitu. Sialnya itu, sial kecil-kecil sampai sial gede-gede. Nahan duit orang. Jangan dibiasain itu pelit kayak begitu. Ya, jangan dibiasain pelit. Bayar orang nggak sesuai. Ngapain pelit? Duit itu ngalir kok dari alam, dari semesta, dari Allah. Kalau kita tuh bisa ngeluarin jebret, masuknya juga jebret. Di jalan ada kubangan juga mobil ngindarin, nggak kena ke kita airnya, air kotor itu.
Mau keserempet selamat, gak jadi keserempet, ibarat kata begitu. Ngapain lu pelit, apalagi sama anak kandung, aduh buset, sama keluarga yang udah ngebesarin, ya kasih kayak tunjangan ke keluarganya, bantuin bayar listriknya kek, bantuin bayar apa kek, buat tuh anak gitu loh. Buset dah. Malah ninggalin mobil cicilan pula, sampai bikin dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar leasing. Kok ya bisa kayak gitu loh? Kok ya bisa gitu loh? Udah ada keluarga yang mau bantu buat nutupin aib, bisa tetap menjalani masa muda, hingar-bingar dunia gemerlap, dunia glamor, ya kan? Itu sampai anak itu dari yang mungkin sakitnya, vaksinnya, diimunisasinya, minum susu nggak tahu susunya kan bukan susu ibunya berarti kan? Apa namanya? ASI bukan ASI. Popoknya semua, biayanya semua. Dan zaman itu tuh buset melejit banget itu. Guys, itu melejit itu dulu. Ibarat kata kayak zaman sekarang tuh si Mahalini tuh dulu itu. Di mana-mana wong dia tok. Iya, ini udah soal bener, ini udah soal masalahnya nih udah ada manipulasi psikologis ya. Krisis identitas loh, dikorupsi identitas seorang manusia loh. Pantesan itu lagunya kayak nggak mau inget yang dulu, nggak mau inget yang dulu. Ya Allah, nggak bisa, ya nggak bisa. Apa yang udah terjadi itu bagian dari darah daging, itu nggak bisa kau delete. Lu pikir pesan kita di WA apa? Gak ada itu, gak bisa delete itu. Namanya juga darah daging. Mana bisa di delete sih? Bagi warisan harus dapat warisan. Itu kan nanti pengadilan yang memutuskan, ya kan? Tapi kalau di anak kandung cuma dilahirkan tanpa bapak, ya berarti di luar pernikahan, berarti nggak bisa tuh dia nasabnya ke bapaknya untuk warisan urusan apa-apa, apa namanya, surat-surat kelahiran kayak apa segala macam, akte itu ke mama, ke ibu. Jadi tetap tuh ke situ, mau nggak mau itu. Ya gimana, Bu? Kandungnya kan yang mamahnya doang yang melahirkan. Jadi urusan bapaknya sulit. Yang tahu siapa? Yang tahu ya memang si kita cewek. Kita cewek yang ngelahirin, ya kita yang tahu lah. Ini nih yang mana sih orang-orangnya gitu ya. Kalau memang punya satu pasangan ini, makanya kenapa nggak boleh sembarangan. Takutnya kalau misalnya bukan sama satu orang, itu ada tuh satu program di Amerika. Jadi judge pengadilan yang khusus mencari tahu anak ini tuh anaknya yang mana. Ini perempuan-perempuan yang ada di pengadilan itu tuh datang dengan kebingungan. Anak udah lahir nih, bapaknya nggak tahu yang siapa. Ada yang laki, bapak pasangannya dia yang sekarang mikir tuh anaknya. Ternyata bukan dari dia. Si cewek, si ceweknya ini atau temen-temen 7-Eleven-nya ini udah ada orang-orang lain lagi, tapi nggak cuma satu, bingung yang mana. Nah, di pengadilan yang di Amerika inilah ada tes DNA untuk melihat kecocokan. Gila, Bo, itu banyak ya yang suami istri, suaminya sampai nangis kejer karena udah disayang banget, diperlakukan kayak anak kandung, dan ada kemiripan, ya mirip istrinya, ya iyalah mirip. Tapi kan darah ini kan bisa dari bibit yang lain-lain yang di luar sana. Yang tahu tuh yang perempuan.
Wah, kalau kalian lihat itu namanya apa sih, nama tuh acara ya, judge apa gitu loh, lupa deh gua. Tapi kayaknya dari TikTok udah di ban karena terlalu sensitif ya ininya, apa namanya, temanya program itu gitu loh. Aduh, judge siapa sih, judge bukan judge you, di judge for DNA test, namanya judge siapa, lupa gue. Mr. Hudson Nah ini are not his father. ini sedih banget. Mr. Hudson, you are not his father. I wanna take you somewhere, you know I care. Mr. Davis, you are not his father. Bayangin, dia udah pikir dia bapaknya, katanya bukan. Muka sama doang itu nggak bisa jadi jaminan ya. Tuh lihat, ini nggak tahu nih ibu ini sama siapa. This courtroom is in shock. And I wanna This is not what anyone expected. feel alright. Mr. Hudson, I'm just how do you feel right now? tired to share my night. Mr. Davis, I wanna glad to know your lifestyle is not fair to your child. I really thought it was mine. Gila, nggak ada satupun bapaknya kan? Nggak ada. Settingan apa orang pada nangisnya kayak gitu sampai ada yang pingsan kok Judge luar negeri emang bener-bener judge. Kok settingan kamu tuh, kebanyakan main sama ini sih orang-orang yang bikin gimmick-gimmick. Ini tuh acara di sana. Emang bener itu. Gitu loh. Ya. Makanya nggak bisa sembarangan kalau kita bilang, oh ini ya mirip ini, mirip ini. Mirip itu bukan jaminan 100%. Yang bisa menjamin 100% itu adalah dari tes DNA langsung. Iya, acara luar negeri nggak ada gimmick, betul. Gitu loh, Say. Ya, nggak ada. Ini bukan gimmick, Say. Ini judge-nya beneran, ada orangnya. Jadi makanya kita itu kalau yang namanya sama pasangan satu itu ya satu, udah perempuan itu. Makanya kan memang perempuan nggak bisa sembarangan punya pasangan lebih dari satu. Untuk apa? Ya untuk mencegah adanya kebingungan kayak tadi. Hah, ini bukan bapaknya loh, kok mirip lah. Belum tentu mau mirip juga kalau emang tes DNA-nya bilang bukan bapaknya, ya bukan bapaknya. Ya, gitu loh guys. Makanya di kasusnya Resa ini kalian nanya-nanya, ini bapaknya siapa, gina-gino. Nanti dulu itu, yang penting ibunya dulu. Oke guys. Ya, tadi siapa yang pengen juga perfume body mist? Ini yang warnanya pink, wanginya melati, dan ada sedap malam. Jadi dominannya di jasmine, lalu di tengahnya itu ada sedap malamnya, ya. Dan ada ini apa? Bergamot, bergamot ya? Rangon, rangon. Terus ada musk. Ya, ini yang warnanya pink. Kalau yang warnanya biru ini kesukaan Mamski nih. Pink ini aku pakai biasanya sih siang ke sore ya. Kalau ini aku suka pakai pagi pas mau olahraga. Dia itu pear, melon, fruity, citrusnya juga ada. Terus pakai freesia juga, ada musknya. Ada wangi-wangi apa namanya? Sweet-sweetnya gitu, aku suka banget. Yang wangi-wangi sweetnya gitu suka banget. Ya kan? Dua ini favorito buat aktivitas pagi, siang, sore. Nah, buat malamnya yang ini guys. Yang merah. Angel Amor namanya. Ada Turkish Rose, Bulgarian Rose. Terus dia juga, nah yang ini yang merah. Dia juga ada pink peppernya ya. Pink pepper, raspberry, Bulgarian, Turkish Rose, ada oud, jadi agak kenceng ya wanginya ya. Hai juga, ada oudnya agak kenceng. Oke, siapa yang mau cek harga buat body mist dari Lisa Natalia? Capcus. Yang mau komen cek harga mata.
Walau kita sudah tahu, tetap dengar dari dua sisi juga nggak sih? Iya dong, wajib dengar dari dua sisi. Pengen banget, mau ya? Oke. Makanya ditunggu-tunggu, dari kemarin kan diem aja. Makanya aku himbau, seharusnya kan ada proses mediasi. Nggak ditanggepin sama sekali. Sama sekali nggak ditanggepin. Akhirnya masuk pengadilan. Nanti pengadilannya terbuka. Ya makin kebuka-bukaan jatuhnya. Gitu ya. Oke, langsung aja ya Mamski masukkan dulu. Bentar ya sayang. Aku masukin juga ini apa namanya, deodoran spray. Terus ada sabun juga say. Sabun ya, sabun muka sama untuk mandi. Dan wait, mana dia? Nah ini. Oke, langsung aja diambil di etalase nomor 1. Dan ku sematkan voucher untuk diskonnya ada 12.000. Capcus guys. Voucher 12.000. Ya. 2 menit untuk body mist. Kan dihimbau ya sama pengacara si keluarga Banyuwangi untuk kekeluargaan aja, mediasi lah gitu loh. Ya adanya permintaan maaf, pengakuan sebagai ibu kandung. Itu penting loh guys. Penting loh, jangan sampai orang itu jadi krisis identitas. Udah kita zalim ya, terus menyerahkan ke keluarga kita sendiri, terus kitanya nggak mau tahu sama sekali, sedikit pun nggak ada tanggung jawab secara mental, moral, nggak ada, materi pun nggak ada, gitu loh guys. Terus pas udah gede, anaknya udah tahu, setelah tahu pun kita nggak peduli, itu kan berarti mati rasa itu. Udah nggak manusiawi sama sekali. Yang diminta cuma apa? Pengakuan. Ya permohonan maaf juga. Sudah dirangkul gitu loh. Dirangkul anaknya itu. Oke guys, ini guys. 40 detik ya. Orang kehilangan anak nyari setengah mati sampai habis-habisan buat nyari anak. Mana laki? Kasihan juga yang nggak bedain anak laki perempuan ya. Tapi kan orang yang pengen punya anak laki itu berapa juta orang. Yang pengen punya anak ya, itu juga berapa juta. Pengen punya anak laki udah dikasih anak perempuan, pengen punya anak laki itu banyak lah. Karena kan kita kan patriarki di sini. Dari keluarga Sumatera, Manado saya, Sulawesi, itu kan pengen banget punya anak laki. Ya Allah, 4, 3, 2, 1. Iya bilangnya nggak usah minta uang. Oh iya, orang udah masalah mobil aja kamu bisa lihat kok betapa sangat parahnya guys. Udah habis semua, ambil semua. 2 menit lagi ya buat ambil ya sayang. Kacamata nggak ada say. Ini belinya di Pondok Indah Mall. Nggak ada jualan kacamata. Kalau mau kacamata di TikTok, tapi aku nggak punya sampelnya. Tuh, ayo sayang. Capcus, kompor capcus, kompor capcus. Ayo capcus sayangku. Ambil lagi tuh, aku kasih tambahan waktu ya, 2 menit ya say. Lisa Natalia sayang. It's Faisya by Lisa Natalia ini loh. Enak banget. Ciwi-ciwi ini suka ini nih, ciwi-ciwi. Yang melati ini nih, buat acara kondangan nih banyak yang suka melati. Buat olahraga yang ini. Buat dinner, nge-lounge, ini yang merah. Ngedate yang merah. Ayo terserah. Capcus guys. Waktunya tinggal 50 detik ya. 50 detik lagi sayang. Capcus. Let's go. 40. Manfaatkan waktunya, manfaatkan waktunya, manfaatkan. 30 detik lagi. ...25 detik...
Ayo guys. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, habis waktunya. Iya ya, jadi jangan dipol-polin. Kita itu kalau sampai udah pernah melakukan kesalahan di masa lalu, terus ternyata di masa depan itu masih bisa kita perbaiki guys. Kita perbaiki. Apa yang terjadi kesalahan di masa lalu, kita bisa perbaiki di masa depan, masih ada kesempatan perbaiki. Mumpung masih ada nyawa, ya kan? Kalau udah meninggal, urusannya udah lain lagi guys. Urusannya udah lain lagi tuh. Sedih loh. Kita lanjutkan lagi ya. Mbak In minta kue kejunya dong Mbak In. Ini Mau? gosok bukan? Oh iya kayaknya deh. Enggak buat itu kali. Coba buka aja. Yang buat kucing bukan sih? Oke. Itu bukan yang keju satu lagi. Nah ini ya terus kita lanjut ya. Lanjut dari podcastnya Densu ya. Apa yang punya keputusan jadinya? Iya urusannya sampai dunia akhirat guys. Ya Allah. Guys, setala yo. Oke, ini kita mau Mamski mau pakai ini dulu. Tadi kan udah pakai deodoran spray yang ini nih yang tadi Mamski pakai depan kalian ya. Wanginya udah wangi vanilla, ketiak gua jadi udah nggak bau. Sekarang gue pakai perfumnya dari Isfaisha Angel Blanc. Baik kakak Lisa Natalia. Ini tuh racikannya Lisa. Enak banget tahu ini wanginya. Tahu kan Lisa? Ratu Zumba. Kalau buat gue Ratu Zumba ya satu-satunya dan selamanya ya Lisa Natalia, say. Kenapa? Karena si Lisa Natalia ini benar-benar yang orangnya tuh dedicate, orangnya juga sweet ya. Terus juga dia profesional banget. Keluarga punya anak 2 sama keluarganya sama suaminya juga rukun, keren banget. Gue suka banget ya sama Lisa Natalia juga temen Mamski udah lama sayang ya. Nah ini bikin racikan wanginya perfume ini endolita banget. Yang ini melati guys. Kalau katanya si Loli Kaliwa, ini tuh kayak dupe-nya itu loh, Dor yang belum. Bener say. Oke. Enaknya. Gue suka. Ini karena body mist jadi boleh ke badan ya. Ke baju boleh, ke badan boleh. Wanginya enak banget. Wangi sepanjang hari. Oke guys. Minta